Selanjutnya akan dilangsungkan pembacaan Sumpah Psikolog, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Dan sebelumnya akan kami bacakan profil wisudawan atau calon psikolog, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, periode ke-56. Andi Syifa Noraini, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 18915.005, lahir Ciamis 24 Januari 1996, bidang psikologi klinis. Hanifah Nur Fitriani, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 18915.019, lahir Magetan 2 Maret 1995, bidang psikologi klinis. Ira Mayang Sari, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 18915.027, lahir Sidomukti 16 Agustus 1995, bidang psikologi klinis. Marsilia Arianti, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 18915.031, lahir Kudus 18 Maret 1994, bidang psikologi pendidikan. Putri Rahmalia, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 18915.045, lahir Bengkulu 13 Mei 1997, bidang psikologi pendidikan. Hasna Alfiani Fadila, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 19915.008, lahir Klaten 16 Oktober 1996, bidang psikologi klinis. Rahma Kusuma Fitri, SPSI MPSI Psikolog, nomor mahasiswa 19915.016, lahir Yogyakarta 2 Juli 1989, bidang psikologi klinis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saudara mengucapkan sumpah atau janji psikolog, silakan menjawab pertanyaan saya. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah atau janji psikolog? Saya bersedia. Kami ingatkan bahwa sumpah atau janji ini mengandung tanggung jawab atas profesi saudara sebagai psikolog, baik kepada diri sendiri, masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, silakan saudara mengucapkan sumpah atau janji psikolog. Saya bersumpah bahwa Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan ilmu dan keahlian saya akan membaktikan ilmu dan keahlian saya sesuai martabat dan tradisi luhur profesi sesuai martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. 2. Saya akan menggunakan keahlian saya untuk kepentingan masyarakat. Saya akan menggunakan keahlian saya untuk kepentingan masyarakat dan kaidah dari kemanusiaan dengan memperhatikan kaidah kemanusiaan, kode etik profesi, maupun kaidah hukum. 3. Saya akan memelihara standar kompetensi. Saya akan memelihara standar kompetensi dalam melaksanakan sebagai psikolog. dalam melaksanakan profesi saya sebagai psikolog. 4.
Saya akan menjaga kerahasiaan saya ketahui. Saya akan menjaga kerahasiaan informasi yang saya ketahui Karena keilmuan dan profesi saya psikolog. karena keilmuan dan profesi saya sebagai psikolog. Menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh. Saya akan menjalankan profesi saya dengan sungguh-sungguh Tanpa keagamaan, tanpa terpengaruh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik kepartaian, politik kepartaian, sosial. atau kedudukan sosial. 6. Saya akan memberikan penghormatan pada para guru saya. Saya akan memberikan penghormatan kepada para guru saya Serta memberikan penghargaan kepada para sejawat. serta memberikan penghargaan kepada para siswa. 7. Akan menjaga martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. Saya akan menjaga martabat dan tradisi luhur profesi psikolog. 8. Saya akan menjunjung tinggi Saya akan menjunjung tinggi, mentaati, dan mengamalkan kode etik psikologi dan mengamalkan kode etik psikologi Indonesia. Sumpah ini dengan sungguh-sungguh. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Dan penuh kesadaran. dan dengan penuh kesadaran. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian sumpah profesi psikolog, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dan Rohan Dewan Pengangkat Sumpah dari DPPAI Universitas Islam Indonesia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan perwakilan Himpunan Psikologi Indonesia Pusat yang akan disampaikan oleh Dr. Andi Patulesi, MSI Psikolog, Sekjen HIMSI. Kepadanya kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Yang terhormat Rektor UII yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Dr. Haiful Atmasori SPSI, MSc MAG Psikolog, para Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kaprodi, dan Koordinator Bidang Klinis, Bio maupun Pendidikan yang saya hormati. Dan juga kepada para psikolog yang hari ini sudah baru saja mengucapkan sumpah profesi sebagai seorang psikolog. Dan tidak lupa adalah para orang tua yang tentunya sangat berbahagia karena pada hari ini telah lulus putra-putrinya sebagai psikolog yang ke depan nanti akan tentunya akan sangat bermanfaat bagi bangsa dan negara. Saudara sekalian, hal-hal yang ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa sumpah ini tidak hanya sekedar kalimat,
tidak hanya sekedar kata-kata, tapi sumpah ini memiliki konsekuensi secara profesi maupun secara manusia dalam hubungannya dengan Allah, dalam hubungannya dengan antar manusia, dan juga tentunya dengan komunitas profesi psikologi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita tetapkan bahwa sebagai seorang psikolog tetap harus mengedepankan kode etik psikologi sebagai bagian penting di dalam menjalankan kegiatan-kegiatan keprofesian ke depan nanti. Saudara sekalian, poin yang kedua adalah saya ingin menekankan bahwa dalam kondisi sekarang ini, peran profesi psikologi sangat dinanti-nantikan. Bahkan kalau kita lihat dalam 2 tahun belakangan ini, kita lihat bagaimana seluruh sivitas akademika, terutama sekali lulusan profesi yang telah menjalankan pengabdian masyarakat, menjalankan kegiatan-kegiatan terkait dengan profesinya. Sehingga ke depan nanti saya yakin tantangannya akan semakin besar, dan juga tantangan itu bisa dianggap sebagai peluang untuk memunculkan komunitas profesi sebagai profesi yang lebih baik, dan komunitas psikologi yang tentunya sangat bermanfaat bagi umat manusia. Yang ketiga, saya ingin menekankan juga bahwa di dalam konteks profesi psikologi ini, maka kolaborasi menjadi hal yang sangat penting. Selain dari pemahaman akan batasan-batasan kewenangan kita, tetapi kolaborasi itu juga menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih baik satu bagian dengan bagian lain. Bio tidak bisa dikatakan bio itu lebih baik daripada klinis. Klinis lebih baik dari pendidikan. Pendidikan lebih baik dari bio. Semuanya harus dituntut untuk menjalankan peran sesuai dengan kompetensi masing-masing, dan tentunya banyak hal yang harus dilakukan secara kolaborasi, tidak bisa dilakukan dengan sendiri-sendiri. Ada banyak hal, persoalan-persoalan yang kita tidak bisa hanya mengandalkan pada satu profesi saja, pada satu kelompok profesi saja, tetapi kita juga harus berkolaborasi dengan semua elemen. Contoh adanya pandemi kemarin, itu menjadi contoh bahwa kita itu perlu kolaborasi. Bukan kelompok kita lebih baik daripada kelompok lain, tapi kolaborasi menjadi jawaban penting di dalam menjalankan keprofesian kita. Sebagai contoh, misalnya banyak perkembangan-perkembangan keilmuan keprofesian yang sebelumnya itu tidak pernah ada, tetapi sekarang jadi ada. Misalnya saja terkait dengan persoalan-persoalan penggunaan misalnya PFE secara daring, kemudian psikoterapi secara daring, kemudian penggunaan alat ukur assessment secara daring. Itu tentunya kita tidak bisa tidak harus mengikuti perubahan-perubahan itu, dan perubahan itu kita dapatkan dari proses kerjasama yang disebut sebagai kolaborasi. Yang berikutnya adalah pada beberapa hari yang lalu ya, pada tanggal 27, beberapa hari, tapi kemarin tanggal 27, itu ada uji publik terhadap rancangan undang-undang psikologi yang sebelumnya namanya RUU Profesi Psikologi, kemudian sempat ada perubahan RUU Praktik Psikologi, sekarang berubah menjadi RUPP, Pendidikan PLP, RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi, di mana di situ akan memberikan dampak yang positif. Pertama, pada komunitas profesi kita. Komunitas profesi kita harus menjadi lebih hati-hati karena adanya undang-undang. Juga memberikan perlindungan pada masyarakat, pada orang-orang yang mengaku atau orang-orang tidak punya kompetensi dalam
bidang profesi psikologi, namun melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang ketiga adalah memberikan perlindungan dari adanya psikolog asing yang sudah banyak sekali. Ada beberapa data di HIMSI itu yang psikolog asing yang ingin memberikan pelayanan psikologi kepada masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita dukung rancangan undang-undang pendidikan dan layanan psikologi ini menjadi undang-undang yang insya Allah bulan Juli atau Agustus itu ada rapat paripurna untuk menetapkan itu. Kami berharap bahwa undang-undang ini adalah milik bersama, milik seluruh komunitas psikologi. Tidak bisa HIMSI berdiri sendiri di situ. Ada yang namanya pendidikan tinggi. Karena menurut undang-undang yang berhak melaksanakan kegiatan pendidikan, baik itu S1, baik itu profesi, baik itu spesialis, itu adalah dari lembaga pendidikan. Begitu juga lembaga pendidikan dan organisasi profesi tidak bisa tidak juga harus mempertimbangkan dari lulusan, mempertimbangkan mahasiswa. Jadi seluruh elemen ini harus menjadi bagian dari undang-undang itu, dan undang-undang itu menjadi milik dari seluruh komunitas psikologi dan juga tentunya juga pada masyarakat yang membutuhkan layanan psikologi dari para ilmuwan psikologi maupun para psikolog. Saya ucapkan selamat kepada para lulusan. Tidak semua orang mampu untuk melanjutkan pendidikan sampai pada profesi. Kalau saya lihat misalnya data keanggotaan di HIMSI itu ada sekitar hampir 20.000, tetapi psikolog yang ada terdata baru 12.000, sementara 12.000 itu 70% masih ada di Pulau Jawa, hanya sekitar 20-30% yang ada di pulau-pulau lain di luar Jawa. Oleh karena itu, peluang ini, kesempatan ini, terutama untuk memberikan manfaat pada orang lain, pada masyarakat, bangsa, dan negara, harus menjadi bahan yang penting, menjadi tujuan penting para lulusan profesi psikologi. Terima kasih juga kepada Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang telah melaksanakan proses pendidikan dengan baik dan benar, sehingga mampu menelurkan para psikolog-psikolog andal ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sampaikan kepada Sekjen HIMSI. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset Universitas Islam Indonesia. Kepada yang terhormat Dr. Anus Imam Jati Widodo, MNSC, kepadanya kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi asmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi Matulesi, MSc Psikolog. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Kajur, Ibu Kajur, Sekjur, Bapak Kaprodi M. Mapro, kemudian yang kami hormati para guru besar, para dosen, juga yang kami banggakan tentunya psikolog yang mengambil sumpah, diambil sumpahnya hari ini, dan juga tentunya yang berbahagia Bapak Ibu, orang tua, wali dari psikolog baru yang baru saja diambil sumpah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kita untuk bisa bergabung dalam acara ini, dan sekaligus telah memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan kuliah untuk magister profesi psikologi bagi para psikolog baru, dan juga tentunya hal ini akan menjadi berkah bagi kita semua, insya Allah. Bapak Ibu sekalian, tentunya selalu dalam kondisi seperti ini kita harus bersyukur apapun yang terjadi, tetapi yang jelas bahwa saudara-saudara, tentunya khususnya bagi para psikolog, telah berhasil menyelesaikan satu proses tahapan dari pendidikan. Dan ini harus disyukuri karena tadi seperti disampaikan oleh Pak Andi bahwa masih cukup sedikit ya dibanding dari
lulusan psikologi yang telah menyelesaikan profesinya. Dan tentunya ini menjadi tantangan bagi saudara-saudara untuk bisa mengaplikasikan ya ilmu yang telah dipelajari ini sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan bangsa dan negara Indonesia. Nah, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan untuk setiap kelompok bidang keilmuan dengan keahlian masing-masing, tentunya akan bisa membantu ya mencari solusi di banyak hal terkait dengan masalah psikologi yang ada di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, tantangan teknologi, tantangan pandemi, kemudian tantangan perubahan sosial tentunya akan menjadikan fenomena-fenomena baru yang mungkin akan muncul di masa-masa yang akan datang. Sehingga tentunya para psikolog baru dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya. Ya, jadi pembelajaran tidak selesai di dalam proses pembelajaran di MAPRO ini, di manajemen, di magister profesi ini. Tetapi pembelajaran akan selalu dilakukan karena perkembangan yang selalu muncul di lapangan. Nah, tentunya di samping itu juga di samping keilmuan yang harus ditingkatkan, saudara-saudara juga kami harapkan untuk juga meningkatkan kemampuan khususnya komunikasi. Karena seorang psikolog akan menjadi sangat mumpuni, sangat bisa membantu mempersuasi orang atau bisa meyakinkan orang ketika memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sehingga hal ini harus dilakukan proses untuk selalu memperbaiki diri, khususnya dalam hal komunikasi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kami dari institusi berpesan, ya, khususnya bagi para psikolog yang baru saja diambil sumpahnya, yaitu untuk bisa menjaga diri, ya, menjaga diri dalam konteks batasan dari etika-etika yang tadi sudah saudara sampaikan, ya, artinya di dalam pengambilan etika atau sumpah profesi di sini. Tentunya saudara dituntut untuk bisa menjaga etika yang saudara sudah sumpah yang saudara sudah sampaikan, dan dengan menjaga etika, ya, berarti saudara juga menjaga diri Anda sendiri, juga menjaga keluarga saudara, dan juga menjaga institusi. Kita tidak usah berpikir, wah yang penting menjaga institusi seperti apa. Yang penting Anda menjaga diri sendiri. Dengan menjaga diri Anda sendiri itu sama saja saudara menjaga institusi. Ya, sehingga kami sangat berharap saudara tetap bisa menjaga idealisme, ya, baik idealisme keilmuan maupun juga etika yang akan menjadi figura, menjadi batasan-batasan terhadap apa yang saudara lakukan. Kemudian dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih Pak Dr. Andi Matulesi, MSI Persi, yang telah berkenan menghadiri acara ini, dan sekaligus juga telah memberi nasihatnya Pak Andi. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua, wali psikolog baru yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri atau istri mungkin juga atau suami saudara di psikolog di magister profesi UII. Kami sangat berterima kasih sekali, dan sekaligus kami mohon maaf seandainya dalam pelaksanaan pendidikan ada hal yang mungkin kurang berkenan atau hal yang belum sempurna dari kami. Saya kira mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik dan Riset Universitas Islam Indonesia. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan penyampaian kenang-kenangan dari wisudawan Magister Psikologi Profesi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia periode ke-56
yang disampaikan melalui greetings video, kesan, pesan, dan ke-56. Dan perlu kami informasikan untuk pemberian kenang-kenangan berupa merchandise MAPRO dapat diambil di kampus, dan jika mahasiswa di luar kota dapat dikirimkan. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan psikolog baru yang kami banggakan, berikutnya akan dilangsungkan pengambilan dokumentasi. Pengambilan dokumentasi akan dilakukan ke dalam 4 sesi. Sesi pertama, wisudawan dengan pengelola. Kami mohon berkenan untuk mengaktifkan kamera. Wisudawan, Wakil Rektor, Perwakilan HIMSI, Rohan Dewan Pengangkat Sumpah, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kaprodi Mapro, serta Koordinator Bidang. Dan hadirin yang tidak kami sebutkan untuk menonaktifkan kamera. Baik. Kami akan mulai pengambilan dokumentasi sesi pertama. Kami akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya pengambilan dokumentasi sesi kedua, yakni dokumentasi per bidang dengan urutan bidang klinis, kemudian dilanjutkan dengan bidang pendidikan. Kami mohon tetap menyalakan kamera. Wakil Rektor, Perwakilan HIMSI, Rohan Dewan Pengangkat Sumpah, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kaprodi Mapro, dan Koordinator masing-masing bidang, serta wisudawan. Kami akan mulai pengambilan dokumentasi sesi kedua. Yang pertama, wisudawan bidang klinis. Kami akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Dan dilanjutkan dengan wisudawan bidang pendidikan. Kami akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya dokumentasi sesi ketiga,
yakni dokumentasi wisudawan dengan dosen psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Kami mohon tetap menyalakan kamera. Wakil Rektor, Perwakilan HIMSI, Rohan Dewan, Dekan, Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Kaprodi Mapro, Koordinator Bidang, wisudawan, serta dosen psikologi. Selain yang kami sebutkan untuk off kamera. Kami akan hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Dan mohon untuk menunggu sejenak. Terima kasih. Selanjutnya dokumentasi sesi keempat. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera. Baik, kami akan mulai pengambilan dokumentasi sesi keempat. Kami akan hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Dan mohon untuk menunggu sejenak. Panitia sedang melakukan proses screen picture. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melewati seluruh rangkaian acara Sumpah Profesi Psikolog, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, periode ke-56 yang dilaksanakan secara daring. Untuk itu, marilah kita akhiri acara Sumpah Profesi Psikolog, Magister Psikologi Profesi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia dengan bersama mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kami Sivitas Akademika Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia mengucapkan selamat dan sukses kepada wisudawan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada kita sekalian. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas partisipasi hadirin sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.